Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Sifat-sifat yang perlu dimiliki wirausaha. Jadi, seorang wirausaha itu harus mampu melihat ke depan. Melihat ke depan itu bukan melamun kosong, tetapi melihat, berpikir dengan perhitungan, mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahannya. Nah, di sini ada ciri-ciri kewirausahaan menurut B.N. Marbun. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ciri-ciri kewirausahaan menurut B.N. Marbun. Namun, yang saya akan presentasikan di sini itu 10 ciri-ciri kewirausahaan yang dirangkum menurut Profesor Dr. Haji Buhori Alma. Yakni ada 10. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi ke masa depan, kreativitas, konsep 10D dari Baygrave, beberapa kelemahan wirausaha Indonesia, dan pemanfaatan waktu. Oke, lanjut. Yang pertama itu apa? Ini ada percaya diri. Jadi, orang yang percaya diri itu orang yang sudah matang jasmani dan rohaninya. Jadi, seorang wirausaha itu harus banget punya ciri-ciri percaya diri. Selanjutnya, berorientasi pada tugas dan hasil. Maksudnya apa sih? Jadi, maksudnya itu, contoh, ada seorang anak remaja yang diminta ibunya untuk berbelanja ke pasar. Karena dia gengsi, jadi dia tidak mau. Padahal dengan ikut orang tuanya berbelanja ke pasar, dia akan belajar banyak sekali perniagaan di pasar. Bisa mengetahui bagaimana cara proses jual beli, dan bisa mengetahui banyak lagi dari perniagaan tersebut. Jadi intinya, seorang wirausaha itu tidak boleh gengsi, gitu. Harus memiliki sifat berorientasi pada tugas dan hasil. Selanjutnya, pengambilan resiko. Nah, biasanya anak muda sering banget ya suka tantangan. Nah, jadi ciri-ciri atau watak ini cocok nih kalau dibawa ke dalam kewirausahaan. Karena di dalam kewirausahaan itu banyak sekali tantangan, resiko. Contohnya kayak barang tiba-tiba harganya naik turun atau ada persaingan gitu. Jadi dia harus memiliki sifat pengambilan resiko. Selanjutnya, kepemimpinan. Nah, sifat kepemimpinan ini sudah ada dalam diri individu masing-masing. Tinggal gimana kitanya. Karena ada juga dalam hadis Rasulullah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas pimpinannya. Selanjutnya, keorisinilan. Keorisinilan itu kayak keaslian gitu ya. Jadi maksudnya keaslian di sini itu tidak mengekor kepada orang lain, punya pendapat sendiri, namun tetap mengindahkan pendapat orang lain gitu. Jadi ada kemampuan antara menyatukan idenya sendiri dan ide orang lain. Oke, selanjutnya ini ada berorientasi ke masa depan. Maksudnya itu kayak menatap masa depan gitu. Jadi harus fokus gitu. Nah, menurut Fadil Muhammad, di sini ada beberapa berorientasi ke masa depan. Kepemimpinan, inovasi, cara pengambilan keputusan, sikap tanggap terhadap perubahan, bekerja ekonomis dan efisien, visi masa depan, dan sikap terhadap resiko. Oke, next. Ini ada kreativitas. Nah, wirausaha itu adalah orang yang kreatif. Nah, di sini ada menurut Charles Kinsey Goman. Kreativitas adalah menghadirkan sesuatu, gagasan baru bagi Anda. Nah, jadi seorang wirausaha itu harus punya gagasan baru setiap harinya supaya bisnisnya itu tidak monoton gitu. Terus ini ada menurut Koni Semiawan. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru.
Jadi produknya nggak yang lama terus, ada produk baru gitu. Ini ada konsep 10D dari by Graph. Nah, ini ada konsep 10D ya. Yakni dream itu mimpi. Ini decisiveness itu kayak gerak cepat ya gitu ya, nggak lambat, dia selalu cepat tanggap gitu. Doors itu sama, dia tidak lambat tanggap, cepat tanggap. Determination itu care, peduli gitu. Dedication ini kayak mempersembahkan itu kayak selalu memberikan yang terbaik untuk bisnisnya misalnya. Terus devotion ini semacam hobi. Jadi ketika seseorang itu udah hobinya berwirausaha, jadi insya Allah bisnisnya akan sukses. Details itu kayak teliti, seksama. Destiny itu tujuan. Ketika seorang berwirausaha harus punya tujuan. Dollars itu pasti udah pada tahu ya, dollars itu money, duit. Terus distribute itu kerjasama atau ikut serta. Nah, jadi konsep 10D ini harus diterapkan dalam berwirausaha. Selanjutnya ini ada beberapa kelemahan. Jadi orang-orang Indonesia itu ada 4 nih. Orang-orang Indonesia itu selalu meremehkan mutu, terlalu banyak meremehkan mutu. Terus suka menerabas itu mungkin seperti curang gitu. Sifat tak percaya pada diri sendiri gitu, kayak yang optimis nih gitu. Terus yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh. Nah, ini harus dihindari nih supaya bisnisnya berkembang pesat, baik. Nah, ini harus dihindari. Ini yang dimiliki kelemahan wirausaha Indonesia. Terus yang selanjutnya pemanfaatan waktu. Nah, ini waktu itu sangat penting sekali karena waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita nggak mengatur waktu dengan baik, malah kita akan terpotong oleh waktu tersebut. Jadi sia-sia, waktunya kebuang-buang. Jadi menyesal nanti di akhir. Dalam pemanfaatan waktu ini kita harus perhatikan 3 hal. Yang pertama, koreksi waktu yang terbuang, manfaatkan waktu, dan hikmah waktu. Koreksi waktu yang terbuang itu apa? Kita harus punya daily planning gitu, harus disusun dengan rapi, jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Yang kedua itu dimanfaatkan waktunya. Yang ketiga, hikmah waktu. Nah, ini ada dalam surat Al-Asr ya, bahwa mereka itu orang-orang yang merugi kalau misalnya cuma buang-buang waktu gitu. Oke, jadi selanjutnya selesai. Jadi itu tadi 10 sifat-sifat yang harus dimiliki oleh kewirausahaan, oleh seorang wirausaha. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.